Haleluya, Bapak Ibu semua yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Immanuel. Asre. Berbahagia dan diberkati. Kita bersuka cita pada sore hari ini. Ibadah perdana untuk ibadah kaum Bapak, kaum Ibu dalam sidang Tuhan ini. Kita bersuka cita, amin. Kita bertemu kembali khusus kaum Bapak, kaum Ibu di tempat ini. Tentu kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan dan kita bersekutu sesama kaum Bapak, kaum Ibu dalam gereja Tuhan ini. Haleluya. Pandang kanan kiri Bapak Ibu semuanya, katakan mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab saat ini adalah saat yang indah untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang indah bagi kami untuk bertemu denganmu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, penuhkan setiap kami. Saat
merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu mengalir memenuhkan setiap kami. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah.
hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, ku kami sembahkan di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami ya Tuhan, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Yesus, Engkau keinginan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari ini Bapa, Kau mengumpulkan kami segenap kaum Bapa, kaum Ibu, kaum keluarga dalam sidang-Mu Tuhan di tempat ini. Kami satukan hati kami untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Amin. Nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami semuanya Bapa, kami semuanya dibangkitkan, kami dipulihkan, kami Amin. Tuhan diubahkan di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Tidak ada satupun kami Tuhan yang Kau lalui Dalam Tuhan, nama dalam Yesus. nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu yang limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu yang sudah memenuhkan Amin. setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan dengan bersatu hati kami ikat, kami patahkan setiap pekerjaan setan, Dalam iblis, nama penipu, Yesus. segala kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, pengganggu, pengacau, roh berbeban berat, tinggalkan Dalam setiap nama kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sukacita surga sudah mengalir Haleluya. memenuhkan setiap kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap kita semua yang mengucap syukur kepada Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tentu Bapak Ibu semua bersuka cita di tempat ini, amin. Amin. Haleluya. Mari alirkan sukacita Bapak Ibu Saudara. Salam sebanyak-banyaknya setiap kaum Bapak, kaum Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyatukan kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Kita datang ke tempat ini, kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Lewat nyanyian pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke bait-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. oh bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Yuk ajak kanan kirinya katakan, Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. ke dalam pelatarannya. Dengan apa? Dengan hati bersyukur Amin. rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bahagia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah Kepada Tuhan sebab Ia sebab Ia baik, baik bahwasanya untuk selamanya. oh kasih setianya. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Ia baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Ya semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Boleh Bapak Ibu saja bernyanyi buat Tuhan. bersyukurlah Sebab Dia sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. sekali lagi. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih Setianya. kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Syukurlah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini, katakan saya. Saya Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepalanya bagi Tuhan. Come on. Sama-sama kita sorakan. Oh, lagi, oh, katakan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah, katakan ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar.
dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat. Katakan ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Sama-sama lambaikan kedua tangannya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Sorakan sekali lagi, katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Yesus yang bekerja, bukanlah kuat. Katakan ku tak takut, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Oh, kita sorakan nama Yesus, come on. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuat. Katakan sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Sama-sama sorakan. Lagi mari bersama kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Katakan dengan penuh iman bagi Tuhan saudaraku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Lambaikan kedua tangannya bagi Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai. Dan katakan bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Sama-sama. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam, amin. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Sekarang Aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Katakan sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan besar, besar di dalam. Katakan besar di dalam. Katakan besar di dalamku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia sungguh besar di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami kagumi kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya.
bersama-sama kita katakan, besar Allahku. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Oh, besar Kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersorak, bumi pun bersorak. Dia datang dalam terang, Dia datang dan kegelapan pun sinar, kegelapan pun sinar. Umatnya bersujud mendengar suara. Mari bersama angkat kedua tanganmu, katakan besar. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Kau Raja segala raja, hati kami bernyanyi, hatiku bernyanyi. Kau besar, Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi. Katakan, Engkau layak disembah,
kami memandang tata kemuliaan yang besar, hidup kami Tuhan. kami sujud menyembah Yang terbuka di hati kami kagum hormat atas segala perbuatanmu. kami sanjung. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita pandang kepada Tuhan. Kita kagum hormat atas segala perbuatannya yang ajaib, segala perbuatannya yang perkasa mulia dalam seluruh hidup kita. Mari bersama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. oh besar Kau Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib besar, selamanya besar, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, haleluya, Engkau besar ya Tuhan, haleluya, ajaib segala perbuatanmu. Bapa, kami bersyukur Haleluya. untuk segala anugerah dan kasih karuniamu bagi kami, keluarga-keluarga dalam sidangmu. Setiap kaum bapa, kaum ibu, terima kasih untuk pertolonganmu bagi kami hingga pada saat malam ini. Kami boleh ada oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah Engkau terus membawa kami dalam seluruh rencana dan kehendak-Mu. Haleluya. Melalui sidangmu ini Tuhan, dalam setiap pengajaran firman Amin. yang diajarkan, yang disampaikan kepada kami, untuk setiap kami, kaum bapa, kaum ibu, keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Dan biarlah kami tetap boleh hidup di hadapan Tuhan, Amin. dan seluruh keberadaan kami pun memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah. Haleluya. Kami sudah meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Amin. Kami sudah mempersembahkan hidup kami ini dalam nyanyian syukur, dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Amin. Dan biar Kau berkenan atas Amin. kami Tuhan. Amin. Menikmati hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya juga kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu, pernyataan-pernyataanmu bagi kami melalui perkataan firman yang sebentar kami bacakan dan kami dengarkan. Berbicaralah dari hati-Mu ke hati setiap kami. Amin. Biar Roh Kudus memberikan pengertian di hati kami Amin. dan kesanggupan untuk kami boleh hidup sebagaimana yang diajarkan firman kepada kami pada malam ini. Amin. Pengurapan-Mu turun di atas kami semua. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kau sisirkan segala pekerjaan iblis, Dalam kuasa gelap, nama Yesus. kebutaan rohani, tidak mengerti firman Tuhan, pergi Dalam kau enyah kau nama di dalam Yesus. nama Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi kehidupan kami, Amin. firman Tuhan menjadi tindakan kami, Haleluya. firman Tuhan menjadi iman, Amin. firman Tuhan menjadi kesembuhan, Amin. menjadi sukacita, Amin. menjadi damai sejahtera bagi kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap
menerima perkataan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, kaum bapak, kaum ibu yang mengasihi Tuhan. Salam penyertaan Tuhan. Asri. Puji Tuhan, berbahagia dan diberkati. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal yang ke-7. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan. Kita baca mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Baik, kita baca bersama saja perlahan-lahan kita baca. Ayat 25 sampai ayat 29. Nah, renungan kita malam ini adalah keluarga yang diberkati Allah. Haleluya. Yuk kita baca mulai dari ayat 25, 1, 2 ya. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu telah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, Daud adalah Raja Israel yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Dipilih oleh Tuhan ketika ia menolak Samuel menjadi raja atas umatnya. Nah saudara, Tuhan menemukan Daud itu di padang penggembalaan. Tuhan tidak menemukan Daud di bait Allah atau di kemah suci, tapi di padang penggembalaan. Padahal di masa itu kemah suci sudah ada. Haleluya. Nah saudara, gue dikasihi Tuhan, dikatakan kalau kita lihat lagi di ayat 25, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini, mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Tuhan itu adalah Tuhan perjanjian, dan Dia sangat senang dengan umatnya dan mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan umatnya. Haleluya. Apakah perjanjian ini hanya berlaku di masa lalu? Apakah perjanjian ini tidak berlaku lagi di masa kini? Tetap berlaku. Kenapa tetap berlaku? Karena Yesus, saudara dikasihi Tuhan, ya telah mengadakan satu perjanjian yang baru bagi kita antara Allah dengan antara kita dengan Allah, yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Haleluya. Maka kalau kita setiap perjamuan kudus ada perkataan, ya cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, cawan ini, maksudnya cawan itu berisi apa itu saudara? Korban penebusan darah Yesus saudara. Itu berbicara tentang darah Yesus, itu berbicara tentang pengorbanannya yang menguduskan kita. Maka itu dimeteraikan dengan darahnya. Maka kita memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan yang termeteraikan dengan korban darah Yesus. Haleluya. Dia itu belum dikatakan, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 27. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Ini janji Tuhan, membangun keturunan bagimu.
Nah, saudara, ada beberapa kali saudara tahapan Allah membangun keturunan. Saudara, waktu ia mendatangkan air bah atas muka bumi, maka ia membangun keturunan dari keturunan Nuh. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, dari keturunan Nuh itu ada yang tersisih satu, namanya siapa? Ham. Haleluya. Karena dia jadinya, saudaraku, menjadi kena kutuk. Kenapa? Ya, waktu Nuh ya membuat ladang anggur dan dia panen, kemudian dia mabuk, saudara. Ya, kemudian kondisi mabuk itu dia menanggalkan pakaiannya. Ham melihatnya, menertawainya, saudara. Ya, tetapi saudara dikasihi Tuhan, ya berikutnya saudara dikasihi Tuhan, ya Sem dan Yafet itu mengambil kain, saudara, lalu berjalan mundur, saudara, mengenakan kain itu kepada ayahnya. Maka dikatakan setelah Nuh sadar dari mabuknya, saya katakan, ya, saudara dikasihi Tuhan, ia memberkati Sem dan Yafet, sementara Ham itu kena kutuk. Nah, saudara dikasihi Tuhan, hati-hati saudara dikasihi Tuhan menghadapi orang yang mabuk. Haleluya. Kadang-kadang kita harus menjalan mundur. Jangan tertawai orang yang mabuk. Mabuk apapun dia, jangan tertawai. Mungkin dia mabuk dengan dunia ini, mabuk dengan harta benda, mabuk dengan perkara-perkara dunia ini, jangan menertawainya. Bawakan di dalam doa. Haleluya. Karena menertawainya tidak menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Nah, kita tahu orang baik melakukan hal yang baik. Maka saudara, kalau kita adalah orang baik, memang kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mari kita lakukan hal-hal yang baik. Haleluya. Nah, ayat 28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah engkau Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya teruskan dulu sedikit membangun. Maka kemudian saudaraku dikasihi Tuhan, dari Nuh kemudian sampai kepada Abraham. Dari Abraham dia membangun generasi. Haleluya. Kemudian saudaraku turun kepada Ishak. Dari Ishak ada 2 anaknya. Dia membangun bukan yang dari Esau, tapi dari Yakub. Haleluya. Dari Yakublah muncul 12 keturunan Israel, saudaraku dikasihi Tuhan. Yang kemudian saudaraku dikasihi Tuhan dikategorikan menjadi 13. Akhirnya kenapa? Karena Yusuf menjadi anak sulung, memperoleh hak kesulungan, maka suku Manasye dan Efraim dihitungkan. Haleluya, menjadi 2 dari anak saudaraku dikasihi Tuhan, Yusuf. Nah, kemudian saudaraku dikasihi, begitulah Tuhan caranya. Tuhan itu bekerja memiliki pola. Percayalah, ketika Tuhan menyelamatkan kita, keluarga kita, dia ingin membangun satu keturunan, satu generasi dari kehidupan setiap kita. Generasi yang memuliakan nama Tuhan, generasi yang mengenal nama Tuhan, bukan generasi yang menghinakan Tuhan. Haleluya, amin. Maka baiklah kita berdoa agar tidak terputus dari kita, dari keturunan kita, generasi yang menyembah Tuhan, generasi yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kemudian dikatakan di 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Berkenan memberkati, yang lebih utama saudara adalah berkat, perkenanan Tuhan agar keluarga Daud saudara ada di hadapan Tuhan. Bukan kaya, bukan itu yang dikejarnya saudara, tapi tetap ada di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Kiranya juga kita demikian saudara. Biarlah anak-anak cucu kita kemudian hari tetap ada di hadapan Tuhan. Amin. Nah, supaya ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi berkat yang akan turun kepada kita adalah berkat yang dari Allah. Haleluya. Nah, saudaraku, setiap kita pasti merindukan untuk memiliki keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, untuk itu dalam keluarga kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, dan jalan satu-satunya di keluarga kita. Tidak ada Allah yang lain. Amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan saudaraku telah mengaturkan peran masing-masing saudara, setiap anggota keluarga kita. Istri memiliki peran, suami memiliki peran.
anak-anak kita juga memiliki peran di dalam keluarga kita. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, maka saudara kita para suami harus menjadi suami yang baik. Coba lihat kiri kanannya para suami-suami. Nah, kalau ada bapak-bapak di kiri kanan kata-kata jadilah suami yang baik. Haleluya. Haleluya. Ya, kepada para istri jadilah istri yang, ya, kepada para suami jadilah bapak yang baik. Kepada anak-anaknya, kepada ibu saudara jadilah ibu yang baik. Kepada anak-anaknya juga. Haleluya. Mungkin saudara saya ada lucu-lucu melihat saudara, mungkin itu dia direkayasa lah saya pikir. Lalu saudara ku dikasihi Tuhan, ya saudara, datang ibunya berkata begini, di antara binatang ini mana yang paling ganas katanya. Ada singa, ada harimau, ada buaya. Lalu anaknya katakan, mama katanya. Mana yang paling ganas katanya, mama katanya. Anaknya mengatakan mama. Padahal yang ditanya itu di antara binatang ini mana yang paling ganas katanya. Lalu anaknya menjawab, mama. Di situ ada ditunjukkan gambar buaya, gambar singa, gambar harimau, beruang saudara. Tapi jawaban anak itu saudara bukan yang ada di antara gambar itu. Jawabannya adalah mama. Berarti ini mama yang ganas baginya. Kiranya tidak ada di antara kita yang begitu. Haleluya. Jangan juga nanti bapak-bapak bertanya. Nak sini lah. Di antara hewan-hewan ini malah paling ganas ini. Ya, ada di situ saudara gue dikasih itu harimau, ada di situ singa, ada beruang saudara, ada macan tutul saudara gue dikasih Tuhan, ya, kemudian ada dinosaurus. Lalu jawaban anak kita, papa. Jangan saudara. Nah, saudara gue dikasih Tuhan. Nah, kadang-kadang saudara ini banyak lucu-lucunya di dunia ini, tapi mungkin bisa juga kita renung-renungkan itu. Haleluya. Supaya kita jangan termasuk di dalamnya. Haleluya. Ada dibuat kata-kata begini, makhluk-makhluk yang paling mengerikan di dunia dan jenis kelaminnya katanya. Nah, mak lampir perempuan katanya. Nah, macam-macam lagi saudara dikasih itu. Jadi dibuat di situ kesimpulan katanya makhluk paling mengerikan itu perempuan. Itulah menurut mereka. Tapi firman Tuhan bukan begitu. Haleluya. Para kaum ibu itu, para wanita itu bukan makhluk yang mengerikan. Teman yang sepadan bagi para laki-laki. Istri teman yang sepadan bagi suaminya. Suami menjadi teman yang sepadan bagi istrinya. Haleluya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, jadilah suami yang baik. Hai para suami. Iya, suami yang baik ya. Ini udah pede nggak jadi suami ini? Atau ada masih yang merasa baru belajar ini katanya? Saudara, Efesus 5 ayat 23. Ya, Efesus 5 ayat 23 saya bacakan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Yang menyelamatkan tubuh itu siapa? Kristus kalau dalam jemaat. Maka dalam rumah tangga, kepala itu adalah suami. Tapi jangan salah, lehernya itu adalah istrinya. Haleluya. Saudara, ya. Jadi kepala adalah lehernya istrinya. Karena kepala nggak bisa bergerak sendiri, kecuali sudah dipotong lehernya. Ya. Kemudian tugas suami itu saudara mengasihi istri. Semua para suami katakan saya mengasihi istri saya. Kok ragu? Yang kencang. Bisa nggak sambil angkat tangannya? 1, 2, 3 ya. Saya mengasihi istri saya. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Bisa nggak sekali lagi, tapi sambil dilihat para istrinya. Nah, kemudian lihat istri, suami lihat istri, istri lihat suami, sambil mengatakan saya mengasihi. Kalau agak gimana nanti matanya itu berarti ada sesuatu itu. Apalagi misalnya udah tatap mata, bola mata udah tatapan, tapi suami lihat ke bawah, berarti itu ada keraguan.
Ayo, hadapan ya, yang dekat-dekat aja. Lo laki-laki jangan tatap laki-lakinya. Oke lah, yuk kita lanjut aja. Ya. Jadi kemudian saudara, bijaksana, katakan suami itu harus bijaksana. Ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kalau ada suami yang nakal sama istrinya, doanya pasti itu terhalang. Nah, maka dikatakan di sini hiduplah bijaksana, ya, sebagai kaum yang lebih lemah. Oke, mungkin secara fisik lebih lemah dia, belum tentu juga. Sekarang ini banyak yang sedang nge-gym para istri-istri, saudara. Ya, bahkan lebih berbentuk bodinya daripada suaminya. Makanya dia kalau pulang malam telat, saudara, sangat takut, saudara. Ya. Nah, tidak ada yang begitu. Haleluya. Ya, saudara, gue dikasih Tuhan, dikatakan sebagai teman pewaris. Jadi istri itu bukan kategori lebih rendah. Sama haknya di hadapan Tuhan, sesama teman pewaris. Haleluya. Ya, jadi teman pewaris suami adalah istrinya, teman pewaris istri adalah suaminya. Haleluya. Ya, kemudian saudara, begitu jangan anak para suami itu jangan menyakiti hati anak-anak. Haleluya, para suami, bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anaknya. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi yang lebih cenderung mungkin menyakiti hati anak-anak itu bapaknya zaman dahulu. Karena ini nggak ada kata-kata ini untuk ibu-ibu. Karena kalau dimarahi bapaknya pasti lari sama ibunya. Kalau dimarahi ibunya lari sama neneknya, bukan sama bapaknya. Saudara, gue dikasih Tuhan. Kemudian saudara, suami harus memenuhi kewajiban. 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Tapi demikian juga sebaliknya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, saudara, gue dikasih Tuhan, jadi di sini ya menjadi seorang bapak yang baik itu, atau suami yang baik itu harus melakukan bagiannya. Haleluya. Kemudian kita lihat saudara, menjadi istri yang baik. Para istri katakan, saya istri yang baik. Kurang keras, kayak ada laki-laki ngikut. Jangan ada laki-laki yang ikut ya, istri ini sekarang. Katakan para istri, saya istri yang baik. 1, 2, ya. Nah, sambil tatap suaminya. Ayo katakan 1, 2, 3 ya. Loh, kok macet? Yang dekat-dekatan tatap istri, tatap suaminya ya. Sambil berkata kepada saya istri yang baik terhadap suami saya. 1, 2, 3 ya. Oke. Saudara, firman Tuhan mengatakan yang pertama itu tunduk kepada suami. Efesus 5 ayat 24. Kemudian saudara dikasih Tuhan, perhiasan batiniah. Jadi bukan rambut yang dikepang-kepang, haleluya. Bukan juga listip yang tebal-tebalkan, bukan itu perhiasan utama. Tapi kalau mungkin dulu suaminya kecantol gara-gara itu, ya teruskanlah itu. Siapa tahu kalau hilang nanti listipnya nggak cinta lagi sama suaminya, kan udah lucu itu saudara. Ya. Nah saudara gue dikasih Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 1-6, yuk kita perhatikan ini. Demikian juga kamu hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut,
memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Haleluya. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan, perhiasannya adalah manusia batinia. Maka di sini kehidupan rohaninya harus semakin meningkat. Amin. Kehidupan doanya, kehidupan pujian penyembahannya harus terus mengalami peningkatan. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kemudian menghormati suami. Jadi istri juga harus menghormati suami, suami juga mengasihi istrinya. Haleluya. Kemudian memenuhi kewajibannya, sama seperti tadi suami memenuhi kewajibannya kepada istri, istri juga memenuhi kewajibannya terhadap suami. Haleluya. Nah, setiap anggota keluarga harus memahami kewajibannya. Para suami harus tahu kewajibannya, para istri tahu kewajibannya. Haleluya. Sehingga kalau saudara dikasihi Tuhan ini semua bekerja dengan baik saudara, maka saudara keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati, tidak ada ketimpangan. Haleluya. Terlebih lagi kita di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kemudian ya dalam membangun keluarga ya ada hal-hal yang harus kita kerjakan ya bersama. Ini bersama, bukan timpang, bukan sebagian, bersama ya. Di dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang diberkati. Yang pertama, firman Tuhan selalu diajarkan berulang-ulang. Maka kaum bapak, kaum ibu harus suka dengan firman Tuhan. Suka membacanya, suka merenungkannya, suka memperkatakannya. Haleluya. Amin. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Harus engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Dan pada pintu gerbangmu. Nah, jadi saudara, firman itu harus diajarkan berulang-ulang. Maka suami istri harus giatlah membaca firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, Yosua 1 ayat 8. Nah, ini biasa kita dengar nih ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa ingin berhasil? Siapa ingin beruntung? Maka saudara jangan lupa dengan firman. Haleluya, percayalah saudara. Ya, kehebatan-kehebatan kita itu orang lain juga punya kehebatan yang sama, bahkan mungkin lebih dari kita. Mungkin saudara dikasihi kalau kita dagangan, produk yang sama juga dijual saudara dikasihi Tuhan, teman-teman kita yang berdagang. Produk yang sama, merek yang sama, kualitas yang sama. Tapi apa yang membuat mereka datang kepada kita? Saya pikir saudara dikasihi Tuhan, itu hanya kemampuan Tuhan yang buatnya. Oke, mungkin kita punya cara, besar-besar promonya, punya hadiah apa segala macam. Tapi capek juga saudara kan tiap terus-terusan kasih hadiah. Jangan-jangan untung saudara habis untuk hadiah. Akhirnya buntung. Saudara dikasihi Tuhan, ya percaya nggak kita saudaraku diskon itu, saudaraku memang diskon besar benar-benaran itu. Ini lagi harga promo. Ya, dikatakan jual modal, nggak ada itu. Nggak ada perusahaan yang ingin rugi saudara. Tapi mereka tahu triknya. Haleluya. Apalagi saudara dikasihi Tuhan mendekati lebaran nanti saudara, mendekati Natalan saudara, matahari itu saudaraku sampai kurang panasnya, diskon soalnya. Setelah lebaran, setelah Natal itu nanti ada juga diskon itu. Kenapa? Sepatu-sepatu yang dipajang itu kan gak kejual. Udah bekas kaki orang itu.
itu nanti dijual itu murah. Karena kan dipegang-pegang orang, kadang-kadang kita pakai jalan 10 langkah, pulang lagi, gak kita beli. Itu dijual murah itu, intip-intip aja nanti. Lihat aja. Ternyata bukan hanya kita yang lihat-lihat, banyak juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian saudara, kita harus membangun mezbah penyembahan kita. Sangat baik suami istri menyembah bersama-sama. Haleluya. Jangan saudara satu di kamar, satu di kamar tidur, satu di kamar tamu, yang satu lagi di kamar mandi nanti. Sama-sama. Haleluya. Ya, tiap hari kami berdoa bersama, saudara. Memuji menyembah Tuhan bersama. Berdoa, doa syafaat bersama. Haleluya. Kami bagi topik doa kami. Ya. Sudah begitu kita semua? Membagi topik doa? Belum. Bagilah. Haleluya. Atau menyembah Tuhan sama-sama, berdoa masing-masing. Jangan seperti itu saudara, kau dikasihi Tuhan, udah sama-sama kita di meja makan. Doa makan, doa masing-masing. Ada yang cuma menutup mata, tepekur sejenak, lalu langsung makan. Ada yang panjang, sampai orang-orang yang di kolong jembatan pun didoakannya. Gak salah berdoa syafaat untuk itu, doa syafaat ya, bukan doa makan. Haleluya. Terlalu lama nanti doa saudara kalau di situ. Ya, saudara kau dikasihi Tuhan, ya, menyembah Tuhan bersama. Kita pastikan kita dan seisi keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita pastikan itu. Ajak. Kalau mereka juga nggak mau, tetap ajak. Ayo kita berdoa. Ayo sini berdoa. Saya percaya satu hari mereka pasti ikut. Amin. Haleluya. Satu hari mereka pasti ikut, saudara. Nah kemudian saudara kau dikasihi Tuhan, keluarga kita harus bersatu. Ya. Jangan waktu satu diberkati saja, bersatu waktu diberkati dalam pemberkatan nikah. Setelah itu hidup masing-masing. Punya selera masing-masing. Makan pun gak pernah sama lagi. Ya, lihat masakan di rumah. Ya, ikan lili terus. Ya, gimana dari kolam belakang kan? Nah, lalu saudara dia pergi beli yang keringan, saudara kau dikasihi Tuhan. Ya, kenapa nggak suka? Saudara, kesatuan itu perlu dijaga. Mungkin gak sama selera kita, tapi demi persatuan samakan aja seleranya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara kau dikasihi Tuhan, kita samakan aja selera. Kadang-kadang orang, saudara kau dikasihi Tuhan, makan itu berdasarkan apa yang diinginkan, bukan kebutuhan. Gak suka aku gak makan, kan itu kan. Ya. Ayo Pak makan, ayo Ma makan. Sudah dibuat di meja, si bapak keluar, apa lauknya? Ikan yang baris-baris berbaris ini lagi katanya. Ya. Ikan teri. Jangan salah saudara, itu ikan paling banyak matanya saudara. 1 kilo ikan teri matanya nggak bisa terhitung itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, demi kesatuan saudara, jadi kita ini untuk bersatu itu kita harus menahan diri juga. Haleluya. Amin. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, harus menahan diri kita demi sebuah persatuan. Ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi diam bersama dengan rukun. Tahu kita rukun kan? Haleluya. Ya, saudara rukun. Satu keluarga rukun. Ya, di rumah rukun terus. Makan gak makan rukun kan gitu kan. Nah, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita memiliki kerukunan dalam keluarga kita, percayalah saudara, Tuhan memerintahkan berkatnya ke sana. Kemana?
ke dalam keluarga yang bersatu. Haleluya. Amin. Nah, perlu menjaga kesehatan bersama dalam keluarga. Jauhi perpecahan, apalagi permusuhan, apalagi perselisihan. Saudara, apalagi perceraian. Jauhi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang bisa berselisih? Ego. Ya, mempertahankan hal-hal yang dianggapnya paling benar. Ketika kita menganggap diri kita paling benar, saudara, saya pikir kita susah bersatu untuk orang lain. Tapi kalau kita iso nerimo, saudara, lapang hati kita ini, saudara. Kemudian kita mudah menerima siapapun. Haleluya. Kan itu prinsip kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip kasih itu begitu. Kita mau terluka untuk orang lain. Kita mau menerima orang lain. Mungkin ketika kita peluk dia, dia melukai kita. Tapi kita nggak melepaskannya. Ketika kita peluk dia, saudara gue dikasih Tuhan, dia menyakiti kita. Tapi kita nggak melepaskannya, kenapa? Karena kita ingin sebuah kesatuan. Haleluya. Amin. Nah, saudara gue dikasih Tuhan, kemudian ya, saudara, setiap anggota keluarga memang harus menjalankan kewajibannya, fungsinya masing-masing. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun diri dalam kasih. Dikatakan saudara dikasihi Tuhan, di dalamnya lah seluruh tubuh rapi tersusun. Jadi kita kalau disusun rapi itu bukan berarti tidak berfungsi, bukan berarti diam. Sama seperti tubuh kita ini kan melakukan fungsinya masing-masing. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, tubuh kita ini saudaraku memiliki fungsi masing-masing. Mata memiliki fungsi, lidah memiliki fungsi, saudara dikasihi Tuhan, mulut memiliki fungsi, telinga memiliki fungsi. Saudara, nggak mungkin saudara kita mau makan telinga yang merasakannya, nggak mungkin itu. Tapi mungkin telinga mendengarkan, saudara dikasihi Tuhan, dapur itu berbunyi. Haleluya. Betul kan? Mulailah saudaraku tangtung. Nah, itu telinga mendengarkannya. Telinga menyampaikan informasi saudaraku dikasihi Tuhan ke perut. Itu sedang dimasak, tenang aja. Haleluya. Itu tanpa kata-kata itu kan semua berfungsi. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, jadi semua kita menjalankan fungsi kita masing-masing dalam kehidupan keluarga. Saudara, untuk apa? Harmonis keluarga itu. Haleluya. Amin. Nah, kata sepadan kan pernah saya ajarkan kepada kita bahwa kata sepadan itu memiliki arti juga kontras. Merah dengan putih itu kontras. Hitam dengan putih itu kontras, tetapi sepadan. Haleluya. Hampir semua pelayan Tuhan pernah pakai baju putih, celana hitam. Saya nggak tahu kalau saudara pakai baju hitam celana putih. Ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau yang saya biasa lihat saudara, baju putih, celana hitam. Kalau udah pakai dasi mungkin sales atau penerima tamu. Haleluya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, itu hal yang biasa saja. Kemudian saudara gue dikasihi Tuhan, itu kan kontras tetapi sepadan. Bendera merah putih kita itu kan kontras itu saudara. Warna merah dengan putih. Itu kontras. Tetapi sepadan. Kita mungkin saudara tidak akan bersama kita ini. Cara merasa kita, cara menanggapi kita. Itu berbeda. Saudara gue dikasihi Tuhan, berbeda. Ya, para suami selalu mengandalkan logikanya. Para istri selalu mengandalkan perasaannya. Maka untuk menyatukannya, dua-duanya harus mengandalkan roh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan. Kalau para suami kan selalu berbicara logika. Para istri berbicara perasaannya. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan. Bagaimana menyatukan antara logika dengan perasaan? Itu susah. Tetapi saudara gue dikasihi Tuhan. Di dalam Tuhan semuanya bisa. Berjalan bersama-sama. Haleluya. Amin. Kemudian saudara, suami istri harus hidup dalam kesabaran. Haleluya.
Oh, ada kan para suami saudaraku dikasihi Tuhan gak mau dia rapi-rapi. Udah dirapikan istrinya, pegangnya lagi saudaraku dikasihi Tuhan, amburadul lagi. Sabarlah, haleluya. Ada juga mungkin yang sebaliknya, yang rapi itu malah suaminya, istrinya amburadul. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, udah rapikan suaminya, dia amburadul istrinya lagi. Sabarlah. Haleluya. Haleluya. Nah, kesabaran kita sering diuji oleh orang-orang dekat kita. Bukan orang yang jauh menguji kesabaran kita, orang yang paling dekat itu. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan, jadi bukan orang yang jauh, ya, orang yang paling dekat. Dan orang yang paling mungkin melukai kita itu orang yang paling dekat. Kira-kira pakai apa orang Iran melukai kita di Indonesia? Pakai rudal balistik gitu. Gak mungkin kita terluka dengan orang Iran. Gak mungkin kita terluka juga dengan orang Amerika sana. Maka saudaraku dikasihi Tuhan, yang mungkin melukai kita orang yang satu rumah. Bahkan mungkin satu tempat tidur dengan kita. Bahkan mungkin yang sering-sering kita bonceng-bonceng, itu yang paling mungkin melukai kita. Menikam kita dari belakang atau menikam kita dari depan. Saudaraku dikasihi Tuhan, maka di sini dikatakan sabarlah kita. Haleluya. Maka untuk itu perlu terus melatih kesabaran, saudaraku dikasihi Tuhan, ya, satu dengan yang lain. Suami sabar terhadap istri, istri sabar terhadap suami. Saudara, sifat kita ini kan tidak bisa langsung berubah. Bahkan ada mungkin sifat seorang suami, sifat seorang istri yang udah 20 tahun pun mereka berumah tangga, gak berubah-berubah sifat itu, belum. Ya, tetaplah sabar. Haleluya. Terkadang itu diizinkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita untuk apa? Membentuk kita juga. Haleluya. Membentuk kita. Jadi kerap kali orang itu mungkin gak berubah, tapi kita berubah jadinya. Kita yang berubah, bukan orang lain yang berubah. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan, bagi saya dulu semua harus cepat-cepat gitu loh. Padahal kalau khotbah lama. Nah, saudara gue dikasihi Tuhan, ya, kalau di pekerjaan saya ketemu dengan orang yang lambat, susah bagi saya. Tapi yang repotnya saudara, ya dalam semua pekerjaan-pekerjaan saya, selalu saya ketemu dengan orang yang lelet. Maka saya yang dibentuknya. Mereka mungkin gak berubah karena beda-beda orang. Ya, pindah area lagi saudara, pindah lagi orangnya, ganti orangnya. Yang harus sabar saya terus. Ya tetaplah saudara-saudara dikasihi Tuhan bersabar. Karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan membentuk. Haleluya. Mungkin orang Tuhan akan pakai saudara-saudara dikasihi berbagai macam tipe orang kepada kita untuk membentuk kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Amin. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, bagaimana keluarga kita diberkati Tuhan? Saudaraku dikasihi Tuhan, tadi yang pertama, saudara apa? Yang pertama tadi apa? Firman Tuhan. Haleluya. Iya, mengajarkan firman Tuhan. Artinya, belajarlah kita terus firman Tuhan. Yang kedua, menyembah bersama-sama. Haleluya. Yang ketiga, Mazmur 133 tadi, kesatuan. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, kemudian kita menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Berfungsilah kita. Kalau kita sudah berfungsi, saudaraku dikasihi Tuhan, menjalankan fungsi kita masing-masing, percayalah saudaraku dikasihi Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kemudian saudara, kita harus bersabar. Semua katakan bersabar. Haleluya. Kemudian berikutnya saudaraku dikasihi Tuhan, kita harus selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ada kekurangan-kekurangan di keluarga kita, jangan kita kehilangan sukacita. Ya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin ada kekurangan suami, mungkin ada kekurangan istri. Janganlah istri kekurangan sukacita karena kekurangan suaminya. Janganlah suami kehilangan sukacitanya karena kekurangan istrinya atau kelemahan istrinya. Tetaplah mengucap syukur di dalam Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita ini kan bukan orang yang sempurna. Ya, saudara. Kalau kita mengharapkan pasangan kita menjadi sempurna terus, saudara, itu saudara tak akan pernah kita temui. Tapi semuanya akan mengarah ke sana. Ya, saudara dikasihi Tuhan, kelemahan-kelemahan para suami, saudara, itu membuat istrinya bersabarlah. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan para istri itu membuat para suami bersabarlah. Haleluya. Amin. Dan jangan kita pernah kehilangan sukacita kita karena kelemahan-kelemahan yang masih terus kita lihat. Jangan kita terus berkata, gak berubah-berubah. Udah 10 tahun ikut Tuhan begitu terus. Jangan itu yang diperkatakan. Perkatakan hal yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini sebenarnya maksudnya adalah, saudara, ya, kalau kita lambat berubah, kalau pasangan kita lambat berubah, maka kita harus tahu apa yang kita perbuat untuk mereka. Kita harus tetap melakukan kebenaran. Kita harus menjadi penopang, bukan perongrong. Belum berubah, ditopang terus, didukung terus untuk mengalami perubahan. Ya, antara suami istri. Jangan langsung saudara dikasihi Tuhan terus penghakiman. Ya, saudara dikasihi Tuhan, itu nanti akan mendatangkan apa? Perpecahan, saudara. Bukan mendatangkan kebaikan itu. Pasti itu mendatangkan saudara dikasihi Tuhan perpecahan. Maka dikatakan, kalau aku terlambat, sudah kamu tahu bagaimana kamu harus hidup sebagai keluarga Allah. Ya, saudara, apapun kekurangan suami, apapun kekurangan istri, ya, suami harus tahu bagaimana dia hidup menghadapi kekurangan istrinya. Istri harus tahu bagaimana dia hidup menghadapi kekurangan suaminya. Bukan menjadi perongrong. Apalagi saudara dikasihi itu menjadikannya bahan cerita, menjadikannya saudara dikasihi menjadi bahan saudara dikasihi Tuhan, apa namanya saudara? Status di WA-nya. Kekurangan suami, kekurangan istri jadi status di WA. Jangan seperti itu. Kita harus tahu apa yang kita berbuat. Kita dukung dia. Kita topang untuk apa? Mengalami perubahan. Maka tadi tetap dibutuhkan apa? Kesabaran. Haleluya. Amin. Kita harus menjadi tiang penopang kebenaran. Suami menjadi tiang penopang kebenaran terhadap istrinya. Istri menjadi tiang penopang terhadap suaminya. Haleluya. Ya, saudara gue dikasihi Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Akhirnya keluarga kita tidak memiliki celah. Iblis nggak punya cara untuk masuk dalam keluarga kita. Kenapa? Setiap suami, setiap istri tahu bagaimana memposisikan dirinya terhadap kekurangan suami, terhadap kekurangan istrinya. Sehingga tidak ada celah. Iblis gak pernah bisa berpijak di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kalau kita udah mulai cerita, ngomel saudara, tentang kekurangan suami, tentang kekurangan istri, kita cerita kepada banyak orang, ini berbahaya. Itu kan menceritai diri kita. Kejelekan kita kan, saya sebagai suami, itu kejelekan istri saya juga. Kejelekan istri saya itu kejelekan saya. Karena kan sudah bersatu. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan ingin memberkati keluarga kita. Saudara gue dikasihi Tuhan, mari kita memposisikan diri kita, ya, sebagai istri menjadi tiang penopang bagi suami dalam kebenaran. Sebagai suami menjadi tiang penopang kepada istri dalam kebenaran. Haleluya, percayalah saudara. Rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Dan iblis tidak pernah punya tempat di keluarga kita. Coba bayangin kalau iblis gak pernah punya tempat di keluarga kita. Damai, sejahtera. Iblis gak pernah punya tempat di keluarga kita, saudara dikasihi Tuhan. Maka berkat Allah melimpah dalam hidup kita. Haleluya, sukacita selalu melimpah, kebahagiaan selalu melimpah. Kenapa? Iblis gak punya tempat. Kenapa nggak punya tempat? Karena kita tidak pernah memberi tempat. Karena kita tidak pernah membuka celah untuk dia masuk. Haleluya.
Amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan, akhirnya iblis, saudara, takut dengan keluarga kita. Jadi bukan hanya dia takut dengan nama Yesus, takut dengan keluarga kita. Keluarga mana? Keluarga Pak Lauli dari Dayakan. Keluarga mana ini? Oh, ini keluarga Pak Diono Buyayu dari Perbah. Keluarga mana ini? Ini keluarga Pak Yohanes dengan Bu Beta dari Jalan Kejayan. Keluarga mana ini? Oh, ini keluarga Pak Isa, Ibu Isa. Apalagi ini katanya. Dari persembahkan pun itu rela kok ini katanya. Keluarga mana ini? Ini keluarga Pak Ginting, Ibu Ginting ini. Keluarga mana ini? Ini keluarga Pak Adi, Bu Pia ini. Keluarga mana ini? Keluarga Pak Wakijo dengan Bu Wagini ini. Walau di lintasan gempa mereka nggak gentar. Haleluya. 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 Percaya saudaraku dikasihi Tuhan. Karena iblis nggak pernah berhasil membuat saudaraku tempatnya di keluarga kita. Dia itu gemetar itu. Apalagi suami istri berdoa bergandengan tangan. Haleluya. Segala kuasa kegelapan. Haleluya. Kami usirkan di dalam nama Yesus. Pergi, langsung terang datang. Ya. Tapi belum pergi juga, masih gelap. Belum pergi juga, masih gelap. Lihat token listriknya. Isilah. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ayo kita bangun keluarga kita, saudara, dalam kebenaran. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari, para pemuji penyembah kita di depan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku, nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia kebenaran dalam hidup kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kalau ku hidup, ini hidup kami Tuhan, kaum Bapa, kaum Ibu. Hariku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Tuhan dan Raja kami, Yesus penyelamat kami, Yesus kebenaran kami, yang telah menyelamatkan kami, yang memberi kami hidup dan pengharapan. Biar kami hidup di hadapan-Mu, hidup sebagai keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Berkatilah hidup kami, berkatilah setiap kaum Bapa, berkatilah setiap kaum Ibu, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha pekerjaan kami. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari semua kaum Bapa, kaum Ibu, biarlah semua keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kaum Bapa, jadilah suami yang baik terhadap istri. Amin. Jadilah ayah yang baik terhadap anak-anak kita. Mari kaum ibu, jadilah istri yang baik terhadap istri, terhadap suami. Dan jadilah ibu yang baik terhadap anak-anak kita. Untuk itu selalulah membaca dan merenungkan firman. Amin. Memperkatakan firman. Amin.
Kemudian selalulah berdoa, Amin. memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Dan mari kita berfungsi sebagaimana mestinya. Jalankan kewajiban-kewajiban kita. Para suami jalankan kewajibannya sebagai seorang suami, Amin. sebagai seorang bapa terhadap anak, sebagai seorang suami terhadap istri. Amin. Para istri jalankan kehidupannya terhadap suaminya, sebagai seorang istri terhadap suami. Jalankan kehidupannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Dan biarlah kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Mari kita hidup dalam kesabaran. Amin. Sabar satu dengan yang lain. Amin. Suami sabar terhadap istrinya. Amin. Istri sabar terhadap suaminya. Amin. Bahkan suami istri sabarlah terhadap anak-anaknya. Demikian juga halnya. Ketika kita menemukan kekurangan-kekurangan, mungkin kekurangan itu masih terus ada di hadapan kita. Itu kekurangan pasangan kita, kekurangan suami atau istri. Tempatkan diri kita menjadi tiang penopang kebenaran bagi mereka. Percayalah, Tuhan pasti mendatangkan perubahan yang ajaib. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami bersyukur untuk perkataan firman yang sudah disampaikan kepada kami. Bagaimana keluarga kami jadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Biarlah setiap kata firman yang sudah kami dengarkan, kami terima dengan sukacita. Amin. Setiap kata firman yang sudah kami dengarkan, kami hidupi, kami kerjakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus. Biarlah para suami menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya. Bahkan para ibu, kaum ibu menjalankan tanggung jawabnya, kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya, Amin. dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami tahu menjalankan kewajiban kami di hadapan Tuhan. Amin. Demikian juga setiap kami sebagai jemaat Tuhan tahu menjalankan hidup kami dalam gereja Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan iblis tidak mendapat pijakan di dalam rumah tangga kami. Iblis tidak mendapat tempat di dalam rumah tangga kami. Rumah tangga kami tempat hadirat Allah. Rumah tangga kami nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Kaum bapak, kaum ibu yang dikasihi Tuhan, ini tidak ada jiwa baru kita dengarkan saja pengumuman kita. Puji nama Tuhan, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Terpuji nama Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa ya, yang selalu ada bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Biar kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, haleluya, puji nama Tuhan. Mari katakan dulu kepada kiri dan kanannya, mari kita menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Untuk itu tentu kita menjalankan tanggung jawab kita. Nah masing-masing ya, di dalam keluarga. Dan kita juga punya keluarga rohani, yaitu Gereja Kemenangan Iman Immanuel ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu banyak di luar, yuk masuk dulu. Ibadah kita belum selesai. Karena ada hal yang perlu untuk didengar ya. Oke, puji nama Tuhan. Menjadi keluarga-keluarga yang kuat ya, menjadi keluarga yang teguh di dalam Tuhan. Nah seperti firman Tuhan tadi, kita akan membangun satu generasi. Nah kalau kita saat ini menjadi generasi ya, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut, yang menjalankan nah fungsi kita ya di dalam gereja Tuhan ini, tentu kita juga akan menghasilkan saudara generasi. Kita akan bangun satu
keturunan satu generasi juga yang takut akan Tuhan, dan begitulah seterusnya saudara, nah sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, tentu kita bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita ya. Tadi sudah banyak firman Tuhan disampaikan, nah supaya kita semakin suka untuk perkara-perkara roh ya, jangan semakin jauh dengan perkara-perkara roh. Mari kita bangun terus mesbah doa kita Bapak Ibu. Nah ya, terlebih lagi yang masih ini ya, yang masih utuh, maaf ya, yang masih ada suami dan istri. Nah yang single, nah tentu Tuhan Yesus setia. Yang masih ada anak, mungkin ada ini ya, ada menantu, ada cucu, ada cicit, atau ada teman ya, tapi satu hal, Tuhan Yesus setia ya. Jadi mari dibangunlah mesbah doanya ya, itu tiap-tiap hari harus Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita bisa menghasilkan generasi satu keturunan yang takut akan Tuhan. Jangan lupa terus kita memperlengkapi firman Tuhan. Nah semakin kita rindu, nah tentu kita semakin suka. Kalau kita nggak suka, pasti kita akan jauh nih dari firman Tuhan ya. Kita alergi saudara, iya betul ya. Kita lihat aja, mungkin misalnya kita buka ini kita ya, handphone kita ada aplikasi Alkitab, kita bisa mengabaikan ya, tapi kalau kita suka kita beri waktu. Nah ya, bahkan kita mencari tahu lagi, nah apa ya kebenaran firman Tuhan. Nah kalau kita punya kerinduan, tapi kalau kita tidak punya kerinduan, nah itu bisa kita abaikan, kita menganggap remeh dengan itu. Akhirnya yang masuk nantinya itu ya ini tadi, perkara-perkara dunia tadi yang masuk. Bahkan saudara, kita nanti akan semakin cenderung ya, makin condong ke sana ya, untuk perkara roh ini. Nah itu menjadi satu apa saja ya, hanya ya biasa-biasa begitu saja, biar itu tidak terjadi bagi kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita bertanggung jawab untuk kehidupan rohani kita ya. Nah ibadah keluarga ini puji nama Tuhan lah kita adakan sekali sebulan dah ya, biar kita juga hidup bukan untuk diri kita sendiri, biar saudara untuk bulan Februari kita mengerjakannya lebih lagi, supaya semua keluarga-keluarga yang sudah ada ini, banyak ini keluarga yang ada saja, banyak yang tidak datang ya. Nah mari kita kerjakan, dan juga tentu kita persiapkan juga untuk keluarga-keluarga baru ya. Mari kita masing-masing untuk bisa mengerjakan, karena setiap kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Nah puji nama Tuhan lah ya. Untuk itu mari kita mengaktifkan diri kita, banyak pelayanan dalam gereja Tuhan ini seperti yang sudah disampaikan setiap minggu, ada penginjilan perkunjungan, ada kelompok-kelompok sel, itu membangun kehidupan rohani kita ya. Nah ada doa syafaat, ada ini ya, latihan pujian dan musik, dan juga ada ibadah raya kita. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi ya untuk tahun 2026 ini, supaya kita semakin bertambah-tambah. Kita bisa ini ya, evaluasi atau kita koreksi kehidupan kita bagaimana. Kita melangkah tahun 2026 ini, kita masuk ke bulan Februari, bahkan sudah mau kita akhiri ya, kita mau masuk bulan Maret. Nah bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah kita semakin bertambah atau biasa-biasa saja, atau kita semakin menurun? Nah bisa kita lihat ya. Tapi satu hal tentu Bapak Ibu Saudara, Tuhan inginkan kita semakin bertambah-tambah ya. Kasih kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah, kasih kita kepada jiwa-jiwa tentu juga semakin bertambah-tambah. Yalah puji nama Tuhan. Jadi mari kita mengaktifkan diri kita lebih lagi ya. Kita bangun saudara pekerjaan Tuhan ini, dan itu juga membangun kehidupan kita secara pribadi, supaya kita juga menghasilkan satu keturunan yang takut akan Tuhan, generasi selanjutnya ya, pemuda-pemudi dalam gereja Tuhan ini saudara, mungkin juga anak-anak sekolah minggu yang ada. Nah itu juga karena kita satu keluarga di dalam gereja Tuhan ini ya. Nah itu juga ditentukan daripada kehidupan para keluarga, para orang tua ya, untuk menurunkan saudara pemuda-pemudi atau anak-anak sekolah minggu yang sudah ada dalam gereja Tuhan ini. Nah ya, supaya mereka juga semakin bertambah-tambah, tidak semakin menurun. Nah tentu itu kerinduan Tuhan, dan juga itu tentu kerinduan keinginan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, seperti minggu kemarin sudah saya sampaikan, mungkin kurang jelas, nanti mungkin kita inilah ya, kita kasih waktu ya.
Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk selanjutnya saudara, ruangan SN lantai 2 ini tidak bisa kita ini pakai ya. Nah, beberapa minggu yang lalu pemiliknya itu menghubungi saya. Ya, oke lah, nanti bisa ini nggak usah rekam ya. Bulan Desember kemarin, orang tua daripada Ibu Inge, yaitu bapaknya kan ini meninggal. Nah, ternyata ini mungkin warisan. Nah ya, warisan, jadi Ibu Inge itu nggak bisa lagi memutuskan sendiri. Ya, jadi ini sudah menjadi milik keluarga. Mungkin keluarga itu mau membuat ya usaha yang lain atau bagaimana, saya kurang tahu, saya nggak bertanya lah sampai ke sana. Nah, jadi dikatakan maaf sekali ya Bu ya, untuk pemakaian selanjutnya, nah ini nggak bisa. Nah, seperti itu. Kalau dari Ibu Inge ini tuh tentu dari keluarga Ibu Inge ya, tentu ini tetap bisa dipakai karena mereka itu takut akan Tuhan ya. Dan juga suami dari Ibu Inge itu juga pelayan Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya tawar ya, bagaimana ya Bu, kalau misalnya 1 tahun lagi kami diberi kesempatan lah supaya kami bisa untuk mengaturkan, untuk mencari gedung atau tempat yang lain. Kalau begitu Bu, ya nanti saya rembuk ya dengan keluarga karena saya nggak bisa memutuskannya sendiri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian saya tunggulah ya dengan waktu yang diberikan Ibu Inge tersebut ya. Kemudian ini ya, nah itulah tadi keputusannya sudah disampaikan kepada ini, dirembuk mereka, ternyata itu tadi ya, keluarganya itu tidak setuju ya untuk kita memakainya kembali. Begitu Bapak Ibu, mungkin hari ini nanti selesai ibadah ini kita bisalah untuk membicarakannya ya, bagaimana kita untuk mencari satu tempat lagi yang bisa kita pakai. Nah, kita masih punya waktu karena ini Juni akhir ya, Juni akhir kita memakainya, jadi masih ada waktu Maret, April, Mei dan juga ya Juni. Nah, begitu Bapak Ibu, okelah, dan percayalah ya, Tuhan kita luar biasa, tentu akan memberikan tempat yang terbaik dan kita masih ada waktu untuk bisa ini ya, bisa mencarinya, dan Tuhan pasti bukakan jalan sehingga kita mendapatkan yang lebih terbaik. Haleluya Bapak Ibu, haleluya, puji nama Tuhan lah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Okelah, sampai di sini pengumuman, nanti kita akan lanjutkan selesai ibadah ini, kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari dengan segera pelayan persembahan untuk maju ke depan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada di dalam Engkau, kami mengenal Engkau Tuhan, dan kami terus dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan kepadamu, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus, dan layak Engkau pakai Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami akan bangun terus pekerjaan-Mu Tuhan Yesus, di dalam gereja-Mu di mana kami ditempatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang setiap kami tentu semakin mengerjakannya lebih sungguh-sungguh lagi, biar itu jadi bagi kami Tuhan di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, kasih Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bahkan kekuatan, kesanggupan, hikmat daripada Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Kami bawa persembahan kami dari hati kami yang penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus, sehingga persembahan ini berkenan kepadamu Tuhan dan menyenangkan Engkau. Dan Tuhan memberkati setiap kami, dan janji-janji Tuhan digenapi. Kami menabur, kami menuai Tuhan, kami memberi, dan tentu juga kami akan diberi kembali Tuhan. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegagalan, kemiskinan kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus, tidak bisa ada dalam setiap kehidupan kami. Kami usirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus
Kami sudah berdoa, kita bersuka cita untuk membawa persembahan kita yang terbaik bersama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang benarnya Tuhan yang terus mau dipakai Tuhan alat kemuliaan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya beriman di hadapannya. Apabila ia jatuh, akan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang tangan orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan jua Yang menopangnya, yang membangunkan dia kembali. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk seluruh ibadah kami. Dari awal, pertengahan kepada saatnya kami akan mengakhiri. Amin. Terima kasih seluruh umatmu, kaum keluarga yang sudah datang dalam ibadah ini. Diberkatilah setiap mereka oleh Tuhan. Setiap Amin. kaum bapa, kaum ibu diberkati Tuhan. Amin. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak mereka diberkati Tuhan. Amin. Usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Amin. Bahkan pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin bertambah-tambah kasih mereka kepada Tuhan. Amin. Semakin bertambah-tambah mereka setia kepada Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan, kau menikmati setiap nyanyian syukur, pujian, penyembahan kami, doa dan seruan kami. Biar itu semua menjadi persembahan yang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang sudah ambil bagian dalam tiap-tiap pelayanan dalam ibadah keluarga ini. Biarlah pelayanan mereka menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Amin. Dan biarlah Bapa mengingat mereka di hadapannya di Amin. dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kami percaya bulan depan ibadah keluarga lebih berkemenangan, Amin. lebih luar biasa, Amin. bahkan lebih bertambah-tambah lagi jumlah keluarga-keluarga yang Amin. datang. Bahkan bulan depan ada jiwa-jiwa baru, keluarga-keluarga baru. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kalau sebentar kami akan akhiri, nanti kami akan pulang dari tempat ini menuju tempat kediaman kami masing-masing. Mari Tuhan menyertai memberkati seluruh perjalanan kami. Diberkatilah semua kendaraan dan transportasi yang kami pakai. Amin. Diberkatilah ruas jalan yang kami lalui, kami lintasi. Amin. Bahkan Tuhan berjalan depan kami, membuka jalan di hadapan kami. Di belakang kami menutup barisan Amin. kami. Di kiri kanan kami mengawal langkah kami. Amin. Hingga kami tiba dengan selamat yang daripada Tuhan. Kami usirkan segala pekerjaan iblis, kuasa Dalam kegelapan, nama Yesus. penyakit, kelemahan, kecelakaan, maut. Segala niat-niat jahat manusia yang terjamah Dalam kami. nama Yesus. Rampok begal menjauh dari kami. Dalam Segala sumpah nama serapah Yesus. kutuk tidak boleh menghadap Dalam kepada nama kami. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Berkat Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus ada menyertai setiap kita malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang diinggikan
Yesus memberkati. Haleluya.